Halo semua, perkenalkan nama saya Melania Safirista Sofiarti. Saya adalah seorang katekis pastoral difabel di Keuskupan Surabaya, juga membantu mengajar sebagai dosen mata kuliah umum, mata kuliah etika sosial dan agama, juga membantu di unit layanan disabilitas UKWMS. Saya adalah seorang disabilitas gangguan belajar spesifik, yakni disleksia, disgrafia, dan ada komorbid disgrafia. Ini adalah disabilitas yang tidak tampak ya. Ketika saya mengerjakan sebuah paper, itu banyak sekali typo. Karena saya pribadi sampai sekarang masih kesulitan penggunaan kata di, kapan dipisah, kapan digabung. Lalu hal yang lain ya, beberapa contoh kalimat yang mengandung huruf NG, gabungan NG. Maka seringkali juga saya mengatasinya dengan membaca ulang atau mencatat. Saya dari keluarga akademik, bapak saya seorang guru, lalu kakak pertama saya seorang dosen juga, dan saya anak kelima dari 5 bersaudara ya. Kakak-kakak saya yang lain juga concern juga di pendidikan, artinya mereka menuntaskan dengan cukup baik. Mereka pernah membuat tulisan juga, itu yang mendukung saya hingga titik saat ini. Yang saya khawatirkan pertama-tama waktu itu bukan soal bagaimana saya mengajar ya, tetapi bagaimana saya mengambil presensi dengan benar. Itu justru yang menjadi kekhawatirannya. Bagi saya sangat kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua soal kadang, nah itu pernah terjadi keliru. Nilai yang harusnya di nomor katakanlah 20 ya, saya menginputnya di nomor 21. Ketukar dengan presensi yang di atasnya. Tapi untungnya mahasiswa saya mau mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan. Di lingkungan gereja, saya sering dilibatkan oleh orang-orang di atas saya, artinya senior gitu ya. Tidak banyak, tetapi beberapa itu yang menurut saya menguatkan saya hingga membuat saya percaya diri dan percaya bahwa saya bisa. Lalu ditambah saya diberi kesempatan mengajar di Widya Mandala Surabaya, dipercaya, dan rekan-rekan dosen juga mendukung saya dengan penuh. Ada dua hal bagi saya. Yang pertama, saat saya bekerja di pastoral difabel, di situ saya berproses untuk belajar tentang dunia disabilitas, dan itu membuat saya bertumbuh, dan bagi saya itu ilmu yang membuat saya semakin mengenal dan aware terhadap dunia disabilitas. Yang kedua, dalam hal akademik, saya bersyukur ternyata saya bisa menuntaskan pendidikan magister saya dengan baik, dengan nilai yang baik, juga mendapat teman-teman baru. Dan dalam proses itu, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang ternyata dengan rendah hati mereka menerima saya dan saling bertukar ilmu. Saya selalu menanyakan hal-hal yang kurang saya pahami ketika pelajaran di perkuliahan kepada dosen ya. Lalu yang lain yang menghadapi masalah disabilitas saya, karena kan teknologi ini juga sudah canggih ya, jadi kalau ada tugas-tugas yang bentuknya seperti paper begitu, saya upload di Google Drive. Nah di situ kan nanti ada autocorrectnya, di situ saya bisa meneliti lebih lanjut. Pertama-tama saya mengandalkan Tuhan Allah yang selalu melindungi saya, dan seringkali saya selalu kembali kepadanya bila terjadi hal-hal yang membuat saya sedih, kecewa, gelisah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah orang tua saya selalu hadir kapan saja dan mendukung saya, dan tentunya suami saya yang mendukung sejak saya hadir di Surabaya hingga
kami menikah, dia selalu mendukung, membantu hal-hal yang saya tidak pahami. Menumbuhkan rasa awareness terhadap tenaga pendidik itu yang pertama-tama, lalu kesediaan untuk mau belajar tentang dunia disabilitas dan bagaimana inklusivitas ini bisa terjadi di universitas, sehingga para tendik yang selalu ada ya bisa menjadi penyebar informasi di dunia pendidikan. Yang kedua, harapan saya itu ada semacam sosialisasi tentang disabilitas sehingga para mahasiswa pun juga terbiasa. Dan yang terakhir, ketika semuanya sudah siap, maka perlu juga adanya asesmen ketika menerima mahasiswa baru. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari pekerjaan, tetap semangat, carilah, ataupun juga teman-teman yang sedang bekerja, berikan yang terbaik, sampaikanlah bila ada kendala, jangan malu, jangan takut, carilah teman yang baik untuk perkembangan Anda. Sehingga mulai dari kita, teman-teman disabilitas, tidak melulu untuk menunggu, tetapi kita juga harus bergerak supaya kita mampu menunjuk diri kita, keberadaan kita, sehingga banyak orang tahu dan semakin aware tentang disabilitas.